Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini, kita masuk materi C. Orang yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui orang yang berhak menerima zakat. C. Orang yang berhak menerima zakat. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara layak. Bagi umat Islam yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi, justru merekalah yang menerima zakat. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berdasarkan firman Allah tersebut, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Orang fakir bisa diartikan dengan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya, gelandangan, pengemis, orang yang tidak memiliki rumah,
orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun dari penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil atau panitia zakat. Amil adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat sampai dengan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk agama Islam, yang kemungkinan imannya masih lemah. Mu'alaf termasuk bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar orang tersebut semakin mantap memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Yang kelima adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang. Seorang muslim yang memiliki hutang termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat apabila ia tidak mampu membayarnya. Dalam jumhur ulama berpendapat ghorim dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Ghorim berhak menerima zakat dengan catatan apabila hutang itu untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat, bukan untuk kemaksiatan. Yang keenam, fi sabilillah. Fi sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Dalam hal ini, sabilillah tidak hanya dimaknai kepada orang-orang yang berjuang berperang untuk membela agama Islam, akan tetapi mereka yang melaksanakan kemaslahatan untuk kepentingan umat. Misalnya, orang yang mendirikan masjid, guru mengaji, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah riqab atau hamba sahaya. Riqab adalah seorang budak hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh memerdekakan dirinya dengan syarat harus menebusnya atau membayarnya dengan sejumlah harta tertentu. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau bisa disebut dengan musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, namun bukan perjalanan bermaksiat. Contohnya, anak-anak yang sedang dalam menuntut ilmu, atau seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Sikapku, insya Allah aku sudah mengetahui golongan orang yang berhak menerima zakat. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.